saudaraku semua yang ada di rumah dimanapun berada. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambuna dari CBM 7 TV. Saudaraku, seperti biasa kita akan selalu membahas khotbah yang disampaikan pada hari Minggu. Nah, hari Minggu yang lalu tepat Paskah, firman Tuhan disampaikan dengan lantang oleh hambanya Bapak Evangelis Supriyonggo Santoso yang berjudul Nantikanlah Tuhan. Saudaraku, ada firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 26 mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, kadangkala menanti ini adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Dan karena bosan, karena tidak tahan, akhirnya kadangkala orang grogi dan bertindak salah. Ada orang yang sedang menanti-nanti pertolongan, sementara ada ancaman yang menakutkan. Itu juga bisa akhirnya orang yang menanti-nanti ini menjadi tidak percaya, sehingga dia bertindak sendiri karena ketakutannya. Di Alkitab ada contohnya, Raja Saul. Mari kita simak saudaraku, bagaimana Raja Saul karena tidak taat menantikan Tuhan, akhirnya berdampak menjadi kutuk dalam kehidupannya dan anak-anaknya. Silahkan Pak Supriyonggo, bagaimana Bapak bisa menjelaskan tentang menanti-nanti Tuhan, dan ada contohnya di Alkitab dua orang. Salah satu adalah Saul, Raja Saul, raja pertama Israel, yang karena tidak sabar menanti Tuhan, akhirnya dia mengalami murka. Ada juga Yusuf, dia mengalami penantian akan janji Tuhan, mimpinya kepada Tuhan, dia malah mengalami banyak masalah dalam perjalanannya. Nah, apa yang dilakukan orang ini, tokoh berdua ini? Silahkan Pak, sampaikan. Oke, yang ingin disampaikan melalui firman ini adalah cara kita menantikan Tuhan, kesabaran kita dalam menantikan jawaban Tuhan, itu menandakan berapa besar iman kita kepada Tuhan. Amin. Ya, Amin. Contoh yang paling gampang, yang paling simpel itu Saul. Saul itu diberikan 7 hari. Samuel berkata, kamu pergi bertiga, tunggulah 7 hari di sana, dan aku akan datang untuk mengadakan korban. Ya, persembahan. Setelah itu baru boleh bertindak. Ini sebenarnya jelas sekali. Saul disuruh datang ke sana, sampai di sana dia harus menanti 7 hari. Dan Samuel mengatakan dengan pasti, dalam kurun waktu itu saya akan datang, akan memberikan kamu mengadakan korban darah buat kamu. Mungkin buat Samuel ini gampang, 7 hari kelihatannya gampang, 7 hari setelah datang baru mengadakan korban. Tapi mungkin Saul bertanya dalam hati, bagaimana dia tahu aku sudah menunggu 7 hari? Ya, karena sementara musuh sudah mengancam-ancam nih sekeliling. Zaman dulu nggak zaman sekarang, kita bisa WA. Oke, saya udah di sana ya, tanggal 1 jam lagi nyampe. Ya. Dulu nggak jelas di mana. Sampainya Saul di Gilgal hari apa sama kan nggak tahu. Jadi Saul. Tapi ini udah jelas. Samuel berkata ini perintah Tuhan, kamu tunggu 7 hari ya sebelum bertindak. Nah, Saul sudah menunggu 7 hari, mungkin 6 hari, 6,9, tinggal kurang 1 jam. Nah, tadi disampaikan di dalam firman di Samuel itu, Saul menjadi gelisah karena satu ketakutan dan diancam sama anak buahnya juga. Ya, anak buahnya bilang kalau kamu lama-lama aku tinggal. Ini kita udah dikepung, diam aja daripada. Dia diintimidasi dari dalam dan dari luar. Betul. Nah, itu yang sering kita lakukan. Saya juga sering melakukan. Yang dikatakan kalau kita menantikan Tuhan percaya, artinya Tuhan yang akan turun tangan. Ya, dikatakan nanti menanti dengan diam. Artinya apa? Bukannya kita diam aja, tapi
kita tetap melakukan bagian kita. Kalau orang bekerja tetap bekerja, ya kalau orang yang sakit ya tetap minum obat. Tapi kita percaya penuh bahwa dengan apa yang kita lakukan, dengan kemampuan apa, talenta yang kita miliki dan kita udah optimalkan, Tuhan pasti akan datang pada saatnya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi bukan terus apa seperti Saul, dia imannya kepada Tuhan kalah oleh intimidasi dari luar. Itu mungkin karena hubungannya dengan Tuhan tidak terlalu akrab. Jadi saya sebenarnya Pak pernah beberapa kali berpikir kenapa Tuhan harus murka kepada Saul mempersembahkan. Kenapa ketika Raja Daud mempersembahkan korban bisa? Nah masalahnya ini soal pilihan. Jadi Tuhan tahu mana porsi Bapak, mana porsi seorang nabi. Betul. Kalau Bapak tidak dipilih jadi nabi, ya jangan mengambil tugas nabi. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi Saul bukan nabi, karena itu menentukan hubungan keakraban dia. Dia tahu, Tuhan tahu potensi seseorang bisa melakukan ini atau tidak. Jadi bukan Tuhan pilih dulu ya Pak ya. Dan ini sebetulnya percobaan atau ujian buat Saul. Yes. Jadi sama Tuhan disengaja itu. Iya. Rakyatnya memberontak. Betul. Ini sudah pemuda dekat, ingin melihat apakah dia mau menunggu aku, menunggu perintahku. Gitu. Dan sebagai raja dia diuji. Nah kalau seorang pemimpin saudaraku penakut, itu pasti juga lebih lemah lagi rakyatnya. Sengaja Tuhan buat, kenapa? Tuhan ingin membentuk suatu bangsa yang kuat percayanya, kuat juga situasinya saudaraku. Nah maka bangsa-bangsa pilihan Tuhan itu akan dibenturkan kepada ujian. Tapi apakah kita mau taat nggak kepada Tuhan? Nah ini luar biasa. Nah ini kita lihat satu contoh bagaimana Saul melanggar. Dia melakukan yang bukan tupoksinya ya, kira-kira gitu Pak. Nah ada lagi satu yang luar biasa, Yusuf anak Yakub, di mana dia mendapat mimpi bahwa dia akan menjadi matahari, ya kan Pak ya, pemimpin. Dan pemimpinnya itu juga keluarganya akan bersembah sujud kepada dia. Nah karena mimpi ini benci keluarganya dan akhirnya dia mengalami petualangan yang sangat menyakitkan. Dia dibuang ke sumur. Nah dia mungkin menanti-nantikan Tuhan. Apa pendapat Bapak? Coba saya lihat dia walaupun disiksa tapi mengalami kemudahan. Nah, apa kira-kira yang membuat seperti ini Yusuf ini Pak? Nah, Yusuf ini kalau kita lihat hubungannya dengan Tuhan itu sudah dekat. Karena dia sampai diberi mimpi dan tiap kali dia menginterpretasikan mimpi dia bilang ini bukan aku loh, ini yang menginterpretasikan itu Tuhan. Artinya dia tuh dalam tiap saat kehidupannya, baik waktu dia dari dimasukkan ke sumur, dijual menjadi budak, dia sudah melihat tangan Tuhan bekerja. Karena apa? Saat dia seharusnya dia ditawar, dia jadikan tangan kanan Potifar. Saat dia di fitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Di situ pun seharusnya biasanya dia kan dihajar, malah ditolong Tuhan. Jadi orang kepercayaan sipir penjara. Nah, seharusnya dengan pengalaman ini dia yang sudah tahu Tuhan tuh selalu menyertai dia. Dan pada saatnya apapun, kemanapun dia pergi, bentuk pendekatan apapun, Tuhan pasti menolong. Tapi ternyata Yusuf itu kemudian meminta tolong kepada juru minuman yang tidak percaya kepada Tuhan ya Pak. Betul. Nah inilah seringkali bahwa seorang pilihan Tuhan yang sudah memiliki hubungan akrab dengan Tuhan, jangan meminta tolong kepada orang yang tidak percaya. Kepada orang yang tidak percaya, apalagi kepada orang yang benci kepada Tuhan. Ini seharusnya ya untuk hubungan. Akhirnya karena Yusuf ini minta tolong kepada juru minuman, dalam tanda kutip dia tidak percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan, maka apa yang dialami Yusuf kemudian Pak? Di dalam kitab Orang Jujur dikatakan, karena dengan hanya mengatakan kepada juru minum raja, dia berkata demikian, ingatlah nanti waktu kau sudah kembali membantu Firaun, mintalah, kasih tahulah aku supaya tolong, bisa menolong aku dari penjara. Ya. Jadi dia tidak sabar. Ini kadang-kadang kita tidak sengaja, karena kita itu normal. Ya. Tapi sebenarnya kita melakukan itu karena khawatir. Yes. Nah, ini satu hal yang saya ingat waktu nonton film Braveheart, Mel Gibson. Soalnya seperti Mel Gibson,
waktu musuhnya mau nyerbu udah dia cuma berkata wait, padahal udah takut kan udah dekat. Nah, waktu saat tepat dia bilang maju, nah menang dia. Sebenarnya kita Tuhan berkata gitu, tunggu saatku, tunggu, jangan bergerak. Harus tepat. Harus tepat. Jadi Tuhan itu senang ketepatan ya, Pak, Betul. ya? Gitu ya. Dan ketepatan dari Tuhan, bukan dari manusia. Oh, iya. Yang berpikir karena kita pandai strategi kita melakukan itu. Ya. Itu yang membuat. Tapi memang Pak ya, di saat ada kesulitan pergumulan hidup ya Pak ya, kita sering mengalami seperti Yusuf. Kita udah lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, membuat mujizat-mujizat yang luar biasa, dia memberi pertolongan. Tapi karena kemudian pergumulan ini diizinkan Tuhan banyak, kadangkala ujian pertama lulus, ujian kedua lulus, ujian ketiga lulus, pas ujian kelima kita mulai memakai pikiran kita, mengandalkan, maksudnya bukan nggak memakai, mengandalkan pikiran kita dan minta tolong kepada manusia. Dan Tuhan tahu apakah kita hanya sekedar berbicara kepada manusia, hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena gini tuh, kita juga tidak dibiarkan Tuhan juga bodoh. Karena kita juga harus berkomunikasi kepada orang, tetapi bukan kepada orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, inilah mungkin yang membuat akhirnya Yusuf ditambahkan. Tapi dengan ditambahkan hukuman itu mungkin dia menyadari. Dan janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan pasti menggenapi. Tuhan mengingat Yusuf kembali di penjara. Dan akhirnya membuat suatu kejadian di istana. Sehingga Firaun juru minuman kemudian mengingat. Tapi juru minuman mengingat bukan karena balas jasa, bukan menjawab permintaan daripada Yusuf, tapi juru minuman sesungguhnya karena digerakkan Tuhan, karena dia sendiri terancam. Ini bedanya ya Pak ya. Mungkin Bapak tambahkan sedikit. Iya, jadi katakan begini, walaupun Yusuf tadi ditambahin lagi 3 tahun, itu pun direncanakan Tuhan untuk menggembleng Yusuf. Jadi apapun yang datang dalam kehidupan kita, betapapun penderitaan datang, kita berdoa minta disembuhkan, tidak disembuhkan, dia minta diberi bantuan, misalkan tidak bisa makan. Kita itu hanya 2, kalau kita menurut sama Tuhan. 1, pertolongan akan datang tepat pada waktunya, dan artinya kita tuh sudah perlu dilatih. Ada sesuatu yang kurang yang memerlukan latihan. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Supriyono, ketika kita sedang mengalami penantian, mungkin kita sudah bertahun-tahun berdoa untuk naik pangkat, untuk usaha kita maju, untuk keberhasilan, untuk pemulihan keluarga, dalam banyak hal, pergumulan dalam manusia. Kita sepertinya belum menerima. Ingat saudaraku, jangan bosan menunggu. Karena ketika kau menantikan Tuhan dengan tekun, tentu menantikannya juga tidak dengan pasif. Menantikannya dengan memperkatakan janji firman Tuhan, memuji Tuhan di dalam kehidupanmu. Ingatlah Tuhan besertamu, sekalipun kau masuk ke dalam kesulitan, Tuhan sedang menggemblengmu, membuat engkau menjadi tidak cengeng, membuat engkau menjadi lebih kuat iman percayamu. Di dalam kesukaran yang mungkin mustahil bagi manusia, justru di sanalah Tuhan akan menyatakan kuasanya yang dahsyat. Jadi saudaraku, nantikanlah Tuhan. Itulah makna daripada firman Tuhan ini. Saudaraku, kita akan membahas kembali besok renungan senja kedua tentang penantian Tuhan melalui Nabi Yeremia. Jangan lupa saudaraku, klik di YouTube saudara CBM 7 TV. Saudara akan bisa menonton kembali firman ini, saudara ulang-ulang, dan saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, dan share ke banyak orang. Jangan lupa pasang lonceng supaya firman ini, video ini tetap muncul di hadapan saudara setiap saat. Sampai jumpa besok sore. Tuhan Yesus memberkati.